Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Aku keterlibatnya support. support keluarganya Widi, karena kebetulan Widi sahabatku, anak-anaknya juga sahabatnya anak-anakku gitu. Jadi seneng banget mereka bisa main sekeluarga gitu ya. Dari pertama dikabarin tuh udah nggak sabar pengen lihat kayak apa, karena talentnya Widi dan Dwi ini kan juga nurun ke anak-anaknya kan. Biasanya mereka bermain terpisah, jadi pengen kali ini udah nggak sabar banget pengen nonton mereka main bareng-bareng, pasti seru banget. Aku hadir sama anak-anakku, karena anak-anakku juga temennya anak-anaknya Widi, iya. Kesibukan di keluarga ya seperti biasa ya. Aku juga suamiku masih ada sinetron stripping, aku ada series, ada film juga. Ya kayak gitu deh. Masih aktif. Tahun lalu aku main series judulnya Aku Tak Membenci Hujan. Tahun ini insya Allah ada season 2-nya, judulnya Rintik Terakhir. Itu memang dari novel sih ya, jadi lanjutannya gitu. Ada film layar lebar, genrenya komedi horor gitu. Nggak tahu aku rilisnya kapan, kita baru mau mulai syuting. Iya. Yang membedakan sih ya mungkin kalau series sama film sedikit banyak kurang lebih sama. Mirip-mirip, bukan sama ya, mirip-mirip lah. Kalau sinetron kan kita nggak terlalu punya banyak waktu untuk memperdalam peran cerita gitu ya. Kalau di series apalagi film tuh bisa lebih dalam lagi, pendalaman perannya, pendalaman ceritanya. Terus kita bisa punya waktu untuk menemukan bonding satu sama lain pemain kayak gitu-gitu. Jadi seru sih. Jadi selain berakting, tapi proses menuju syutingnya itu sendiri tuh banyak experience yang seru gitu. Ya mereka sih sering ikut syuting sih ya, cuma aku sih sebenarnya nggak mengarahkan. Waktu itu anak pertamaku juga dari kecil bilang nggak mau syuting kayak bunda, tapi akhirnya toh kemarin main film juga. jadi ya emang darahnya menurun sih ya, kayaknya nggak diarah-arahin juga. Akhirnya ke situ-situ juga sih ya, cuma so far sih anak ketigaku aku nggak mau gitu, terus agak pemalu gitu. Cuma ya nggak apa-apa, maunya bisnis ya oke. Ya kalau misalnya mereka mau, aku bantuin. Kalau nggak mau, nggak apa-apa gitu kan. Anakku yang pertama dan ketiga maunya jadi psikolog, tapi toh ujung-ujungnya main juga. Kalau misalnya mereka akhirnya nyemplung ke dunia entertainment, minta bantuan, minta masukan, hayu namanya orang tua kan senang-senang aja ngebantuin gitu. Hobi namanya anak-anak, kesukaan juga berganti-ganti ya. Jadi TK sukanya apa, nanti SD sukanya apa gitu. SMP, SMA beda lagi. Ya kita support aja dan ngasih fasilitas untuk mencicipi banyak dunia lah gitu. Udah kamu basket deh gitu. Nanti seneng, nanti nggak suka lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah perjalanan, yang penting skillnya kan jadi banyak. Yang cewek-cewek biasanya balet tuh dari kecil, ikut gimnastik, ikut macem-macem deh. Cuma ya dilihat-lihat baliknya ke dunia entertainment lagi. Keluarga kamu sendiri suka yang hobi traveling, liburan ke pulau-pulau gitu kan? Enggak, karena aku punya bayi terus ya, jadinya pengennya nanti deh kalau anak-anak gede kita ini yuk liburan yang berpetualang gitu. Tapi akhirnya punya bayi lagi agak ribet kan, kalau punya bayi itu liburan kayak ke gunung apa ke pulau gitu tuh ribet. Jadi selama punya bayi sih kita masih liburan aman-aman ya, yang mereka juga bisa explore, nggak bahaya gitu. Kak, untuk tanggapannya soal tempat yang sekarang ada tambahan nikel gitu. Iya. Aku juga banyak seliweran di sosial media aku. Aku juga nggak mau komentar kalau memang nggak tahu-tahu banget. Tapi so far sih dari berita yang aku update sih
banyak masyarakat termasuk aku yang khawatir ya kalau misalnya keindahan itu ya kan keindahan yang selama ini tuh jadi kebanggaan masyarakat Indonesia, jadinya hancur gitu. Itu kan kekhawatirannya sama kalau itu memang aku juga punya kekhawatiran yang sama walaupun aku lihat kayaknya, kalau menteri bilangnya ya itu kan Raja Ampat kan luas, nggak menyentuh, bagian yang biasa dipakai untuk pariwisata cuma ya namanya masyarakat ya pasti ada kekhawatiran gitu ya. Aku ikut support, si masyarakat yang ingin Raja Ampat tetap indah seperti dulu karena kan ini kan magnet pariwisata bukan cuma untuk orang Indonesia ya, orang luar juga penasaran pengen ke sana. Jadi ya tentunya kita selama Raja Ampat seindah itu ikutan bangga gitu. Berdampak untuk ekosistem bawah lautnya juga. Nah ya takutnya itu juga pasti kemana-mana lah atas laut, bawah laut sama indahnya pula lagi kan jadi ya pasti harapan masyarakat justru aksesnya dimudahkan ke sana supaya semakin banyak orang yang menikmati, tetap indah juga lingkungannya tuh tetap terjaga kan gitu ya pengennya.